Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu semoga diberi kelancaran serta pemahaman untuk memahami materi pada hari ini. Oke, untuk Nika silakan dipimpin berdoanya ya. Oke, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir untuk hari ini. Yang pertama Nika, Arga, Leo. Oke, jadi semuanya masuk ya, nggak ada yang nggak masuk. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, jadi harapannya Ibu, nanti setelah kalian belajar larutan elektrolit dan non-elektrolit ini, kalian bisa tahu dan paham mengenai larutan itu apa, dan di dalam larutan itu ada apa, kemudian utamanya larutan elektrolit dan non-elektrolit ya. Di gimana sih larutan elektrolit dan non-elektrolit itu, kemudian gimana cara kita bisa mengidentifikasi oh ini larutan elektrolit, oh ini non-elektrolit, itu gimana, nanti kita akan membahas juga mengenai ciri-ciri dari si kedua hal ini. Kemudian kita juga akan membahas contohnya seperti itu. Oke, sebelumnya tolong perhatian bukan tulis ya, Ibu akan menggambar sesuatu. Di sini ketuliskan larutan gula. Nah, kira-kira larutan gula itu isinya apa teman-teman? Apa nih? Coba Nika apa? Oke, benar. Jadi larutan gula itu ada air, terus juga ada gula. Mereka itu bercampur menjadi satu. Nah, dari situ, dari contoh kecil itu, kira-kira anak-anak bisa bedain nggak? Bisa mendefinisikan nggak apa sih sebenarnya larutan itu? Coba apa? Iya, bener banget. Jadi larutan itu merupakan dua dua hal yang bercampur menjadi satu dan tidak bisa dibedakan lagi. Contohnya kayak larutan gula. Ketika larutan gula itu kan air sama gula jadi satu. Setelah udah jadi larut, kan nggak bisa terus-terusan lagi, ini air lagi, ini gula lagi, kan nggak bisa kan. Nah kayak gitu. Jadi coba Ibu kasih contoh lain. Kalau tahu emas kuningan, nah coba kira-kira emas kuningan itu juga larutan nggak? Coba, masa enggak? Jangan salah, sebenarnya emas kuningan itu juga termasuk larutan, karena kan larutannya dua hal yang bercampur menjadi satu. Nah, emas kuningan itu juga berasal dari dua hal yang beda, berasal dari tembaga dan satu lagi kan emas. Nah, dicampur jadi emas kuningan. Udah, kalau udah jadi emas kuningan, ya udah nggak bisa dipisahin lagi kan? Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk larutan kita itu butuh ada dua hal. Yang pertama, pasti ada zat pelarutnya. Zat pelarut itu apa? Ya, bener banget. Jadi zat pelarut itu zat yang melarutkan si yang zat terlarut. Jadi zat yang terlarut yang hilang, bukan hilang, jadi kayak kecampur. Nah, yang pelarutnya itu yang berusaha mencampurkan si zat terlarut itu, kayak gitu kurang lebih. Nah, dan tadi kan jadi larutan itu ya juga bukan hanya untuk fase cair, jadi bisa padat kayak tadi, dan bisa gas ketika gas satu bertemu gas lain dan bercampur dan tidak bisa dibedakan. Nah, itu namanya udah larutan. Oke. Kemudian kita masuk ke larutan elektrolit dan non elektrolit. Tadi udah bahas larutan nih. Sekarang ketika kalian dengar kata-kata elektrolit, kira-kira bisa menggambarkan nggak larutan elektrolit itu apa? Nah, oke. Jadi larutan elektrolit itu merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik. Jadi kan ada tuh larutan yang bisa menghantarkan listrik. Nah, itu disebut dengan larutan elektrolit.
Untuk larutan elektrolit sendiri tuh dibagi menjadi dua, ya. Jadi yang pertama itu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Jadi dari namanya aja udah bisa kita simpulin ya, kalau yang kuat berarti dia bakal bisa nganterin mengalirkan listrik dengan semaksimal mungkin. Tapi kalau lemah kan berarti kan kurang gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada larutan non elektrolit. Berarti ada kata-kata non, ada elektrolit. Berarti kalau elektrolit dia dapat menghantarkan listrik, kalau non elektrolit berarti dia yang tidak bisa menghantarkan listrik kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kan tadi kan kita mau tahu tuh gimana cara mengidentifikasi biar oh ini tuh larutan elektrolit kuat, oh ini tuh larutan elektrolit lemah, gitu kan? Dan ini tidak elektrolit atau non elektrolit itu gimana? Dari definisinya kan menghantarkan arus listrik. Jadi bisa kita lihat dari dua hal. Ketika si larutan ini untuk menentukan arus listrik, jadi nanti kita tuh lihat dari hasil cahaya yang dihasilkan sama si larutan sama gelembung yang ada di larutannya itu. Jadi kalau elektrolit dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung yang banyak. Namun kalau untuk si elektrolit kuat ya, itu bakal ada gelembung banyak, kemudian tuh nyala redup dari lampunya itu bakal nyala terang gitu. Tapi kalau yang elektrolit lemah, ya tetap ada kedua halnya itu, gelembung tetap ada, lampu tetap nyala, cuman kurang. Jadi gelembungnya itu lebih sedikit, malah sedikit banget lah. Terus yang nyala lampunya tuh redup. Tapi kalau untuk non elektrolit itu malah sama sekali nggak nyala. Jadi nggak nyala juga nggak ada gelembungnya. Nah, untuk biar kalian lebih ada gambaran lagi kira-kira elektrolit kuat itu seperti apa dan non elektrolit seperti apa, jadi ibu punya contoh. Tahu HCl? Oke. Tahu NaOH? Oke. Nah, dua hal ini termasuk contoh dari larutan elektrolit yang kuat. Nah, untuk lebih memudahkan kalian, ibu bisa menyimpulkan kalau si larutan elektrolit kuat ini biasanya itu bersumber dari asam, basa, atau garam yang emang bersifat kuat. Nah, kayak NaOH kan emang basa kuat. Kemudian HCl emang asam kuat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa si asam kuat ini merupakan elektrolit kuat. Begitupun elektrolit lemah kayak CH3COOH. Itu kan asam lemah. Nah, dia juga merupakan elektrolit lemah. Kalau untuk si non elektrolit ini tuh biasanya di luar dari asam, basa ataupun garam. Kayak contoh larutan gula. Itu kan bukan asam juga bukan basa kan? Kemudian alkohol kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya supaya kalian bisa lebih mengingat-ingat, Ibu akan mereview dan menanyakan kepada kalian sedikit pertanyaan. Tenang sedikit aja. Oke, coba Nike. Tadi kan Ibu bahas mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit. Coba sebutin deh ciri salah satu aja ciri dari elektrolit kuat. Ya, benar banget. Larutan elektrolit kuat itu yang menghasilkan gelembung banyak dan nyala lampu yang sangat terang. Oke, coba si Leo. CH3COOH tadi apa? Iya, benar. Larutan elektrolit lemah. Nah, kenapa kok bisa lemah? Kira-kira kenapa alasannya? Iya, benar banget. Karena dia merupakan basa lemah. Jadi merupakan elektrolit lemah. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Sebelum Ibu akhiri, jadi teman-teman, jadi anak-anak nanti untuk minggu depan Ibu bakal melihatkan kalian, karena di sekolahan kita kan nggak ada lab, jadi nanti Ibu bakal memperlihatkan video praktikum larutan elektrolit dan non elektrolit kepada kalian. Nanti Ibu bagi kelompok. Ibu udah bagi kelompoknya, nanti Ibu kasih ke ketua kelas biar di-share di grup kelas. Nah, nanti setiap satu kelompok itu mencari satu praktikum mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dia dirangkum aja kayak metodenya apa, bahan-bahannya apa, cara kerjanya seperti apa, hasil singkatnya seperti apa. Nanti minggu depan kita presentasiin, kita belajar bareng-bareng biar kita ada pemahaman mengenai
lebih paham mengenai elektrolit dan elektrolit. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, silakan Onika untuk dipimpin berdoa pulang. Oke, mungkin itu cukup dari Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai berjumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.